Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Biar hadirat Tuhan yang melayani kami, mendekap kami, menjagai hati kami, menguasai kami seutuhnya Tuhan. Roh Kudus, kalau Engkau tidak bicara dan membukakan pengertian kami, sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa mengerti Tuhan. Terlalu banyak yang menghalangi jiwa kami untuk bisa menyerap, mengerti akan firman-Mu ini. Hambanya berdoa dalam nama Yesus, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun Tuhan. Dan Kau bicara ke dasar hati kami yang paling dalam satu persatu. Tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Kami bawa kebenaran Tuhan yang mengubah hidup kami dan yang memberkati kami. Menjadikan kami makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar nama Yesus dimuliakan lewat sabdanya sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Siang hari ini, tadi saya mendoakan akan ibadah pada hari ini. Saya tanya ke Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya berdoa apa yang akan kita pelajari hari ini akan memberikan sebuah understanding, pengertian, kedalaman akan Tuhan, dan membuat kita kenal akan Yesus kita lebih lagi. Saudara, saya mau ajak kita belajar akan seorang tokoh di Alkitab. Saya percaya bahwa semua kita pernah mendengar akan namanya, tapi hari ini saya ingin tunjukkan Anda akan sisi yang lain daripada pribadi yang sebenarnya pribadi yang hebat. Kalau kita mendengar orang dari bawah diangkat Tuhan begitu rupa naik dan sampai kepada puncak destininya, kita akan berkata ini orang yang ajaib sekali. Tetapi akan sangat menyedihkan kalau sebetulnya orang itu ketika bertemu dengan Tuhan dan rencananya sudah di titik yang cukup tinggi, tapi ujungnya dia mengalami kehancuran. Kita belajar dari keberhasilan orang, kita belajar dari kegagalan orang. Ada seorang ayah yang bijak satu hari ditanya oleh orang-orang yang lain, apa metode yang kamu gunakan untuk mendidik anak-anakmu? Karena mereka melihat anak-anaknya berhasil, anak-anaknya dalam Tuhan, semuanya ajaib. Maka dia berkata, salah satu cara adalah aku membiarkan mereka, mengizinkan mereka melihat ketika aku gagal dan terpuruk. Di saat mereka melihat aku gagal, hati mereka ikut hancur bersama dengan aku. Tapi disitulah mereka melihat bagaimana Tuhan membawa aku naik dan mencapai apa yang kembali Tuhan tetapkan dalam kehidupanku. Nah, hari ini kita akan belajar seorang wanita tentang seorang wanita hebat menurut saya, namanya Rahel. Kita akan melihat dari sisi yang berbeda dari yang mungkin selama ini kita perhatikan. Ternyata bagaimanapun yang namanya jiwa manusia itu rapuhnya luar biasa. Nah, dari mana kita mengerti? Mari kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-29. Kita akan membaca cukup banyak ayat. Kita akan melihat Rahel dari awal sampai pada akhirnya, dan saya berdoa kita akan belajar sesuatu pada siang hari ini. Kejadian pasal 29, lihat pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara, saya ingin memberikan sebuah latar belakang. Memang di Alkitab nggak dijelaskan, tapi kalau Anda mempelajari akan budaya, tradisi, dan statement dari banyak orang-orang Yahudi, Anda akan mengerti sebuah tradisi menarik. Di zaman itu kalau orang menikah,
kecenderungannya dia menikah dengan kerabat dekatnya. Dia tidak menikah dengan orang yang jauh, apalagi beda suku. Di Alkitab kita melihat contoh Abraham menikah dengan Sarah, itu masih saudara. Karena itulah dia pernah mengaku, oh ini saudaraku. Karena memang masih ada jalinan darah. Pada zaman itu memang seperti itu keadaannya. Saya percaya bahwa oleh karena dosa tidak separah sekarang, pernikahan antara saudara di tahun-tahun, di abad-abad itu masih tidak membawa dampak buruk seperti sekarang. Bahkan kalau kita mempelajari Kejadian, dari mana sebetulnya Adam dan Hawa bisa beranak cucu? Diperkirakan ya antara saudara mereka menikah pada waktu itu. Nah, kecenderungan budayanya selalu akan mencoba menjodohkan anaknya dengan anak daripada kerabatnya. Abraham contohnya. Contoh kedua adalah siapa? Ishak. Ketika Abraham mencarikan jodoh buat Ishak anaknya, Eliezer dikirim kemana? Ke kampung halamannya untuk mencari kerabatnya yang bisa dinikahkan dengan Ishak. Nah, hal yang sama sebetulnya dengan anak-anak Ishak. Jadi menurut tradisi orang Yahudi, ini di Alkitab tidak ada, tapi saya percaya ini benar, karena tradisi dan budaya orang pada waktu itu seperti itu, maka sebetulnya diam-diam antara Ishak dengan Laban itu sudah ada suatu jalinan. Mungkin lebih tepat Laban dengan Ribkah. Karena Ribkah itu adalah adik kandungnya Laban. Zaman dulu belum ada HP, belum ada ping-pingan, saudara. Anakmu jodohin anak gua ya? Enggak. Lewat mana? Itu kurir atau musafir. Orang-orang yang berdagang dari daerah ke daerah, nanti cerita, titip ya kalau ketemu Laban. Atau Laban kabarnya gimana? Laban tanya, Ribkah gimana kabarnya? Nah ini komunikasi walaupun tiap kali itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi umur mereka waktu itu panjang sekali, jadi nggak terlalu masalah. So inilah tradisi yang berlaku pada zaman itu. Sebenarnya diam-diam katanya sudah dijodohkan. Karena Laban punya 2 anak perempuan, Ribkah punya 2 orang anak laki-laki. Jadi konon ini backgroundnya. Mereka sepakat yang tua dikawinkan dengan yang tua, yang muda dikawinkan dengan yang muda. Nah, dalam perkembangannya katanya bahwa Lea dan Rachel ini memantau kondisi calon suaminya. Ternyata setiap kali laporan datang sampai ke Padan Aram, ketika orang cerita soal Esau, mereka berkata, wah yang gede itu mengerikan banget, keluyuran, jarang pulang di rumah, suka berburu di luar, enggak karu-karuan, pokoknya ini mengerikan. Tapi yang kecil itu oke, membantu maminya, suka tinggal di kemah. Jadi berita sampai di sana itu seperti itu. Kalau Anda membaca Alkitab, Lea itu Alkitab berkata tidak berseri matanya. Para rabi Yahudi mengatakan sebetulnya itu artinya matanya menjadi layu, menjadi tidak bersinar karena terlalu banyak menangis. Ini tradisi saudara ya, di Alkitab tidak ada. Supaya Anda mengerti akan cerita ini lebih utuh. Mengapa menangis? Dia meratap, nasibku kok seperti ini. Kok aku dapat calon suami yang haleluya kayak begitu. Dan dia berkata, ini gak bisa dirubah. Bapaknya namanya Laban, otoriternya luar biasa. Ini gak mungkin dirubah. Jadi Lea itu banyak menangis, dia meratap, sedih, sampai cahaya matanya pudar, dan yang ada cuman ratapan demi ratapan. Sedangkan Rachel, dia berseri ketika laporan soal Yakub, ini orang luar biasa. Coba Anda bayangkan bahwa inilah latar belakangnya. Nah, kalau Anda membaca cerita lebih jauh lagi, tidak ada waktu untuk kita baca semuanya, kita mengerti Yakub datang, dia jatuh cinta dengan Rachel. Dan kemudian Alkitab mengatakan dia minta kepada Laban, aku mau kawin dengan anakmu yang lebih muda. Dan Laban berkata, kerja 7 tahun. Dia berkata, oke. Firman mengatakan karena jatuh cinta, 7 tahun dianggap 7 hari, dia kerja begitu rupa dan tibalah hari pernikahan. Saya mau tanya, kalau orang mau dikawinkan kira-kira ngerti nggak? Ngerti dong ya. Rachel tahu nggak akan dikawinkan? Tahu. Rachel ngerti nggak itu jatahnya dia? Tahu.
Rahel tahu dong, Yakub kerja untuk dia. Tahu pasti. Nggak mungkin kerja tanpa sering berkunjung, itu tidak mungkin. Walaupun jadul-jadul, menurut saya Yakub mengunjungi kekasihnya itu sering banget. Karena namanya jatuh cinta. Itu penyemangat loh. Kalau calon mertuanya lagi nyengit, penyemangatnya anaknya. Jadi buat dia itu merupakan dorongan kuat untuk bekerja. So, Yakub nunggu kerja 7 tahun, Rahel juga nunggu 7 tahun, Lea tambah meratap 7 tahun. Nah, sekarang bayangkan, ini kan saya ngomong di sebagian besar ibu-ibu, saya termasuk minoritas di sini. Alright, bayangkan. Dulu ketika menikah itu ya, misalnya ini pada hari pernikahan, sudah siap mau menikah, dirayakan luar biasa, tiba-tiba ayah kita berkata gini, jangan lu ya, cicikmu aja. Loh, ganti. Heboh nggak kira-kira saudara? Coba bayangkan, yang ditunggu 7 tahun, tiba-tiba seorang ayah semena-mena berkata, bukan buatmu, buat kakakmu. Lea terbelalak matanya, yes! Ayahku peka mendengar suara Tuhan. Rahel, sakit nggak kira-kira? Sakit. Coba ada yang bilang, oh enggak Pak, saya rela. Mana? Kalau semua rela tidak ada persekutuan ibu-ibu saudara sebetulnya. Iya kan? Kita ngomong hari hati ke hati dari firman. So, yang terjadi seperti itu. Nah Yakub, saya juga nggak tahu orang ini. Ini beda orang kok nggak ngerti. Atau mungkin memang Laban itu saya nggak tahu apa yang dia buat saudara. Saya nggak tahu triknya seperti apa, tapi Yakub memang tidak tahu. Baru pada waktu pagi kaget. Ya, kok bukan orang yang aku cintai? Protes dia kepada Laban. Baca di Alkitab, jawabannya enak. Di sini tidak pernah ada kebiasaan yang muda kawin dulu. Kenapa enggak dari dulu ngomong? Karena Laban, saudara. Iya toh? Dia berkata gini, ya udah 7 hari lah kamu dengan Lea dulu. Nanti kamu boleh kawin dengan Rahel, tapi kerja 7 tahun lagi buat aku. Yakub berkata, apa boleh buatlah. Sudahlah. Dia oke. Dia 7 hari dengan Lea. Ya, tapi menurut saya dia tidak pernah pulang. Dia keluyuran terus, dia kerja. Dia nunggu 7 hari. Sebab cintanya kepada Rahel. Saudara perhatikan ya, Rahel itu namanya artinya domba. Domba tidak pernah punya tanduk. Domba tidak pernah punya senjata sebetulnya untuk melawan. Tapi hari itu dia dilukai. Dan luka kalau tidak diberesi, satu hari akan jadi masalah besar. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ini sebuah cerita konyol, di rumah tolong dibaca. Ini cuma rebutan satu pria, 2 wanita rebutan satu pria. Dan rebutannya konyol dan gila-gilaan. Saya tidak akan bahas soal rebutannya terlalu jauh, tapi kita lihat nanti bagian demi bagian. Pasal 29 mulai ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ada kalanya dia memberikan sebuah keseimbangan karena kasih. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lea itu sangat ingin dicintai suaminya. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda.
Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, pasal 30 ayat pertama, ini yang terjadi. Saudara ingat, Luka pada waktu hari pernikahannya. Kemudian terbawa ketika melihat bahwa Lea punya anak laki-laki 4, dan dia mandul tidak punya anak. Di zaman itu, kalau orang sampai mandul, wanita mandul dianggap dia terkutuk. Oleh karena ada dosa atau segala macam. Dan dianggap bahwa Tuhan tidak memberkati hidupnya, sehingga tidak bisa memberikan akan keturunan. Nah, lihat pasal 30, lihat lukanya makin lebar. Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, kalau cemburu kita bisa mengerti. Tapi cemburu ditambah luka, apa yang terjadi? Dia berkata begini, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Coba bayangin saudara, yang mandul dia, yang disalahkan siapa? Yakub. Orang kalau sudah ada kecemburuan, kemudian dia ada luka dalam hidupnya, lalu akan keluarlah penuntutan. Ini kondisi orang luka selalu seperti itu. Dia menyimpan kesakitan dalam hatinya, lalu kemudian marahnya keluar, lalu kemudian ada kecemburuan, lalu ujungnya dia nuntut. Dan penuntutannya sudah tidak wajar. Dia berkata, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku mati. Nah, Yakobnya apa yang terjadi? Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Dia berkata, apa gua ini Tuhan? Kenapa aku yang harus memberi anak? Aku tidak menghalangi engkau mengandung. Kalau Anda baca, Yakub lebih sering tidur dengan Rahel daripada dengan Lea. Tapi ada orang yang sedang luka, orang itu cemburu, dia marah dan dia nuntut. Dan itu membuat Yakub marah. Tapi kemudian lihat yang dibuat oleh Rahel. Semua yang muncul dari kemarahan, dari luka, dari cemburu, dan dari tuntutan seperti itu. Hasilnya apa? Ayat 3. Kata Rahel, inilah Bilha budakku perempuan, hampirilah dia. Supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Sudah sampai titik yang tidak wajar. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, perhatikan apa yang dia katakan. Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu siapa? Dan apakah ini akan jadi anak yang hebat? Tidak, saudara. Ujung daripada semuanya, Anda boleh baca kitab Wahyu, nama suku Dan dicoret dan dihapus dari 12 suku Israel. Namanya enggak ada. Kenapa? Suku ini merupakan suku pertama yang menyembah berhala. Dari 12 suku Dan yang pertama-tama nyembah berhala. Dan Yakub ketika memberkati Dan, dia berkata, Dan itu seperti ular. Coba Anda lihat ini. Semua yang hasil dari luka, marah, cemburu, dan menuntut dan tuntutan, saudara. Ujungnya adalah sebuah keputusan yang didorong oleh karena 4 hal itu. Kalaupun ada hasilnya, lahirnya Dan. Dan dari Dan kita mengerti lahir seorang hebat sih. Namanya Simson. Dan Simson hari ini jarang ada orang mau dibaptis pakai nama Simson. Kalau suami Anda dibaptis tidak pernah ada istrinya berkata, lu kasih nama Simson aja Pak, biar kuat. Nggak ada saudara. Sebab tidak ada orang ingin mengundang Delilah masuk ke rumahnya. Ngerti saudara? Semua yang lahir dari luka yang tidak dibereskan, lalu kemudian bertahun-tahun dia menderita seperti itu, muncul ledakannya. Dan ketika ledakan itu muncul, dia memaksakan kehendaknya hasil daripada apa yang pahit di dalam. Lahirnya bukan yang baik.
lahirnya adalah suku yang akhirnya toh dihapus dari jatah mereka. Teruskan. Ayat 7. Setelah ayat 7 ini tidak ada kaitan dengan kemarahan lagi, sudah mulai mereda. Tapi ada sebuah pengakuan yang mengerikan. Dia berkata, mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, perhatikan apa yang kemudian dia katakan. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu siapa? Naftali. Menang atau kalahnya dari mana coba? Pada waktu itu toh anaknya masih 2, Dan Naftali, Lea sudah 4. Tapi inilah perasaan ingin menang. Selalu gini, menang mana? Hebat mana? Selalu segala sesuatu yang kita kalau ada orang ya mengcompare terus. Aku dengan dia hebat mana? Dengan ini hebat mana? Siapa paling hebat? Ada sesuatu loh di sini kita. Ada luka yang sebetulnya menurut saya tidak disadari. Tapi itu makin merongrong akan jiwa seseorang. Rahel ini orang hebat. Alkitab berkata dengan jelas mengatakan dia orang yang elok sekali sikapnya dan juga parasnya. Tapi tiba-tiba jadi seorang kompetitor yang hebat sekali dan mengerikan. Dia berjuang untuk mengalahkan kakaknya dan dia memberi medali untuk dirinya sendiri. Aku telah berjuang struggle dengan dahsyat terhadap kakakku dan aku menang katanya. Siapa yang berkata dia menang? Dirinya sendiri. Jangan suka memberikan medali emas kepada diri sendiri, saudara. Biarkan Tuhan yang memahkotai kita. Jangan buat mahkota sendiri hanya karena kita sakit hati dan ada sesuatu yang luka di dalam kita. Saya berdoa siang hari ini kita belajar sesuatu. Rahel orang hebat, tapi luka yang tidak pernah dibereskan merongrong terus hidupnya, menyeret dia lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Teruskan lagi. Masih di pasal 30, kalau Anda sudah ketemu di pasal 30, lihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini setelah Lea juga mengandung dan sebagainya, dan budaknya Lea juga mengandung dan sebagainya. Ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Aneh sekali. Ada kata lalu ingatlah Allah akan Rahel. Apa sebelumnya enggak ingat? Saudara, ungkapan ini mau berkata begini sebetulnya. Kalau engkau terus dengan lukamu, kalau engkau terus dengan kemarahanmu, kalau engkau terus dengan tuntutanmu, itu akan membuat sebuah blok yang berat antara hubungan engkau dengan Tuhanmu. Sehingga seakan-akan Tuhan tidak melihat bahwa engkau ada. Dan orang yang sudah begini akan makin sakit hati dan makin marah. Sampai ada orang berkata, di mana Tuhan? Justru pada saat aku membutuhkan. Itulah sesuatu yang mengerikan. Tapi Tuhan baik. Setelah reda, semuanya reda, kelihatannya Tuhan ingat kepada Rahel. Ayat berikutnya. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Jadi selama ini tetap walaupun punya anak Dan Naftali, tetap dia merasa aib. Karena persaingan dalam dirinya tidak pernah selesai. Ayat 24, ini yang mengerikan. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Saya mau tanya, ditambahi enggak sama Tuhan? Siapa itu? Akhirnya membuat dia apa? Mati. Tuhan buka kandungannya, tapi karena persaingan. Dia berkata, Lea sekaligus sempat 1, 2, 3, 4 non-stop. Saya kok cuma 1?
Dia beri nama Yusuf, dia berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahi satu lagi. Selalu saudara ya, perhatikan, luka, kecemburuan, kemarahan, tuntutan, menimbulkan sebuah ledakan, kita jadi orang yang berkompetisi, memahkotai diri sendiri, dan tidak akan pernah puas. Kita akan terus, tidak ada endingnya. Ketika diberi anak, dia berkata, enggak cukup. Satu lagi. Dan semua kita tahu, ketika dia mengandung yang kedua itulah, sangat hebat penderitaannya. Dan begitu anak itu lahir, tidak lama kemudian dia mati. Tapi sebelum itu kenapa harus mati, Pak? Kalau Tuhan memberi anak, kenapa Tuhan mencelakai? Tidak. Ada penyebab dari kematiannya. Saudara, ada sebuah peristiwa di pasal 31. Kalau Anda membaca akan pasal ini, pada waktu itu Yakub berketetapan untuk pulang ke rumah ayahnya. Dia berkata kepada kedua istrinya, aku mau pulang. Kalian bagaimana? Mereka berkata, ya, kami merasa seperti dijual kok dengan ayah kami. Kami ikut dengan engkau, anak-anak kita bawa sekalian, harta benda kita bawa, kita pulang aja ke rumah orang tuamu. Tinggalkan ayah kami, tidak masalah. Mereka sepakat. Tetapi, tadi saya berkata, luka, kemarahan, tuntutan, segala macam, pemberontakan, kemarahan, ledakan-ledakan untuk berkompetisi, dan tidak pernah mau kalah, itu tidak pernah selesai. Menjelang mereka kabur, ada yang dibuat oleh Rahel. Lihat pada pasal yang ke-31 ayat 19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Kenapa dia curi terafim ayahnya? Ada orang berkata begini, oh ya dia menyembah berhala. No, bukan. Saudara, tradisi orang zaman itu mengatakan begini, di tiap keluarga itu mereka punya patung yang mereka sembah. Karena mereka belum kenal Allah Jehovah seperti yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka nyembah patung yang merupakan gambaran daripada dewa mereka. Nah, nanti orang itu kan punya banyak anak. Siapapun kelak yang dipasrai untuk ngurusi patung itu, dewa itu, dialah orang yang punya hak kesulungan dan punya hak untuk melanjutkan nama keluarga dan punya hak mewarisi semuanya. Dengan kata lain, orang yang punya patung itu akan jadi orang yang paling tinggi derajatnya dalam keluarga mereka. Kenapa Rahel mencuri terafim? Sebab dia tetap ingin memahkotai dirinya. Tetap dia mau berkata, kalau aku yang pegang ini, kakakku tetap kalah dengan aku. Semua saudaraku yang lain laki-laki kalah dengan aku karena patungnya di tanganku, dia curi itu. Tapi dia tidak ngomong kepada Yakub. Mungkin kalau ngomong Yakub dia didoakan pelepasan, dengkingi saudara, ya toh, dibakar terafimnya. Dia tahu Yakub tidak suka. Singkat cerita, Laban mengejar. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Laban, diancam Tuhan, lu jangan ngatai apapun ke Yakub ya. Tapi Yakub protes. Kenapa kau curi terafimku? Laban protes, maaf. Yakubnya marah. Dia berkata, siapa yang curi? Siapa yang mau? Gua nggak nyembah patung itu. Dan dia tidak tahu Rahel yang mengambil. Nah, tapi perhatikan, ini bahaya. Pada pasal yang sama, ayat 32, Yakub berkata begini, tetapi, ini kepada Laban ya, pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Artinya dikutuk. Orang yang ngambil dewamu apa? Mati. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Bayangin saudara. Ambisinya untuk memahkotai dirinya. Ambisi untuk berkata bahwa aku harus jadi yang paling utama. Bahkan dia sudah meninggalkan rumah ayahnya, dia curi terafim itu.
bukan untuk disembah. Sebab dia tahu Yakub menyembah Allah Jehova. Itu diambil untuk berkata, aku punya hak, legalitas atas keluarga ini. Dia ambil. Yang dia tidak tahu, Yakub kemudian mengeluarkan semacam perkataan. Dia berkata, kalau ada yang ngambil, dia tidak hidup lagi. Alias apa? Mati. Dan tanpa disadari oleh Yakub, dia seperti keluarkan kutukan walaupun tidak disengaja ngutuki istrinya. Tapi ini semua peristiwa berujung pada apa? Luka di hari pertama pernikahan. Ketika apa yang dia impikan tiba-tiba diambil dan dirampas begitu saja. Dan luka itu tidak pernah diselesaikan. Dan menciptakan orang yang elok juga sikapnya dan hatinya berubah. Jadi orang yang kena racun yang mengerikan dalam dirinya. Teruskan lagi. Pada pasal yang ke-35. Sebab kalau Anda membaca setelah peristiwa itu, hampir tidak ada lagi cerita tentang Rahel kecuali di pasal 35. Ayat yang ke-16 mulai. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Anda tahu kata Ben-Oni artinya son of my sorrow, anak penderitaanku. Dan lagi-lagi dia hampir mengucapkan sebuah kutuk buat anaknya sendiri. Kalau itu tetap diberi nama Ben-Oni, anak itu tetap akan seumur hidupnya penderitaannya luar biasa. Tapi untung Yakub sadar dan menggantinya dengan nama Benyamin, son of my right hand. Yang berikutnya, demikianlah Rahel mati. Lalu dia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau Anda ke Israel, masih ada kuburannya Rahel. Tapi saya mau beritahu, Abraham dan Sarah dikuburkan dalam satu lokasi. Ishak dengan Ribkah dikuburkan di situ. Yakob dengan Lea dikuburkan di situ. Rahel dikuburkan di pinggir jalan. Sampai hari ini masih ada memang. Sengaja Tuhan mau berkata buat semua kita. Rencanaku ajaib buat hidupmu. Tapi luka kau biarkan tidak kau selesaikan. Kecemburuan, kemarahan, tuntutan, akhirnya membuat engkau jadi orang yang suka berkompetisi, akan menghabisi hidup kita sendiri. Tuhan tidak pernah salah pilih orang, saudara. Tidak pernah. Ketika anaknya diberi nama Ben-Oni, dari suku Benyamin memang lahir satu orang hebat, namanya Raja Saul. Memang kelak muncul lagi orang hebat, namanya Rasul Paulus. Tapi suku ini hampir pernah dibinasakan karena memperkosa gundiknya orang Lewi sampai mati. Dan ketika perang, baca di Alkitab itu, hampir dibinasakan. Akhirnya mereka berbelas kasihan, disisakan orang pria, beberapa pria, sengaja anak wanita mereka diberikan supaya tidak punah. Sesuatu yang diawali dengan kecantikan di luar dan di dalam. Yang membuat Yakub sekali bertemu dia berkata, aku cinta orang ini. Ujungnya bisa begitu mengerikan. Karena satu persoalan, kesakitan dan luka di sini tidak pernah diselesaikan. Jangan biarkan setan itu mengubah anak-anak Tuhan jadi monster pelan-pelan, saudara. Karena dia mau ubah tiap burung merpatinya Tuhan jadi burung gagak, saudara. Dan ikut wanita penyihir
karena burung gagak. Dia ingin buat setiap hal yang ajaib yang Tuhan taruh dalam hidup kita dirusak. Oleh karena apa yang di dalam ini adalah kehendak Tuhan yang sempurna buat semua kita mencapai destiny kita. Jangan pernah biarkan racun itu terlalu lama bersarang di hidup kita. Cabut, minta Tuhan cabut, selesaikan. Pengampunan jauh lebih ajaib. Berikan pengampunan, alirkan kasih, berdamai dengan siapapun, selesai. Dan terutama berdamailah dengan Tuhan. Saudara akan lihat rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab kita. Mari kita hadapkan diri kita ke Tuhan sekali lagi. Dia Tuhan Immanuel. Saudara, kalau soal menjawab doa, Tuhan tidak pernah masalah kok dengan itu. Sungguh. Kemarin hari Selasa, seorang ibu mendatangi saya. Dia nangis, dia berkata, "Pak, sudah 5 minggu anak saya kabur dari rumah, tidak mau pulang. Saya menjumpai dia dengan perempuan lain dan tinggal dengan dia, menghabiskan uang yang dia bawa." Si ibu ini nangis, dia berkata, "Bagaimana saya bisa mendapatkan anak saya kembali?" Saya hanya bisa berkata, "Ayo berdoa, Bu." Malam itu kami doa sehati, saya tanya Tuhan harus bagaimana doanya. Saya ajari apa yang Roh Kudus ketaruh di hati saya. Dia angkat tangannya, dia tirukan doa saya. Dia pulang ke rumah, beberapa jam kemudian anaknya pulang sendiri. Anaknya pulang satu hal, besoknya dibawa menghadap saya. Ibunya berharap saya akan marahi dia, omongi, khotbahi dengan kemarahan. Saya khawatir ini kabur lagi, karena nggak tahan, saudara, dibegitukan lagi. Ada kemarahan di sini, yang seringkali menjadi masalah itu jadi besar. Saya bilang, "Bu, Ibu kan percaya cerita anak yang bungsu." "Ya Pak, anak saya ini si bungsu pulang." Tapi dia bukan seperti Bapak, yang membuat pesta, memberikan jubah yang maha indah, memberikan cincin, kasut, dan sebagainya. Tidak ada pesta. Yang ada disambut dengan omelan seorang ibu yang marah duitnya dihabiskan anaknya. Saudara, kemarahan itu mengerikan. Kemarahan itu mengerikan. Dan kalau itu kita biarkan merongrong hidup kita, ujungnya juga akan menjerumuskan kita. Ada banyak orang yang sebetulnya Tuhan mau pakai hidupnya. Dia nggak bisa atasi racun yang masuk di hatinya. Saya berdoa, semua kita tuntaskan apa yang Tuhan tidak suka. Buang semua dalam kehidupan kita. Amin. Dan biarkan kemanisan Tuhan yang menguasai kita. Mari berdiri bersama-sama. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam saya. Namanya disebut Immanuel. 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 Namanya disebut Immanuel, Allah serta, ya Tuhan, ya Tuhan, dalam saya.
disebut Immanuel. Naikkan lagi, bersyukur Immanuel. Terima kasih Tuhan. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta, ya Tuhan, ya Tuhan, dalam saya. Yesus, namanya disebut Immanuel. Saudara, apapun yang kita lewati, ingat satu hal, ada Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Jangan biarkan racun sesedikit apapun menggerogoti hati kita, merongrong jiwa kita. Sungguh-sungguh minta Tuhan berkata, cabut Tuhan dari hidupku, singkirkan dari hidupku Tuhan. Supaya jangan yang lebih mengerikan kita boleh lewati lagi. Kehendak Tuhan adalah membuat kita naik dan bukan turun. Tapi semua kepahitan, semua luka, semua kekecewaan, semua kemarahan, semua tuntutan itu akan justru menarik kita, menjerumuskan kita. Hidup terus berkubang dengan kepahitan dan tanpa akhir. Kita akan jadi orang yang sangat mengerikan, suka berkompetisi, memahkotai diri sendiri, dan akhirnya ujungnya bahkan hancur dan tidak ada harapan lagi. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu semua dalam nama Yesus. Biar setiap perkataan firman hari ini terus bekerja dan tidak berhenti, akan terus mengejar kami. Sampai semua kami lepas dari kemarahan, kepahitan, kecewa, tuntutan. Dan apapun yang namanya kesombongan disingkirkan dari hidup kami. Karena Engkau Tuhan Immanuel, kami tidak sendiri. Engkau bersama dengan kami. Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan terus Roh-Mu akan tolong kami. Langkah demi langkah. Jadi seperti yang Tuhan mau. Engkau buat hati kami manis kembali. Engkau buat hati kami ajaib kembali. Soft lagi, lembut lagi. Dan menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biar shalom Tuhan yang penuhi hati kami. Damai Tuhan yang melampaui segala akal, yang menguasai pikiran dan hati kami, yang terus akan menguduskan kami sampai pada akhirnya. Kami tahu Engkau pulihkan hati kami dengan cara-Mu yang ajaib, dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati berkata,